Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam pertemuan 5 mengenai uji hipotesis. Saya mohon izin share screen ya, sebentar. Oke, jadi hari ini pertemuan 5 tentang hipotesis. Oke, kita mulai aja ya. Jadi ini pokok bahasannya, yaitu tentang definisi hipotesis, jenis hipotesis, karakteristik hipotesis yang baik, dan prosedur uji hipotesis. Tapi sebelumnya prosedur uji hipotesis saya tidak akan banyak menjelaskan karena sebenarnya sudah dijelaskan pada pertemuan sebelum-sebelumnya di mata kuliah biostatistik ya. Oke, saya mulai aja. Apa sih yang dimaksud dengan hipotesis? Jadi secara epistemologis, ya, hipotesis berasal dari dua suku kata, yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya kurang, tesis itu pendapat atau teori. Jadi hipotesis itu apa? Jadi hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih kurang. Kenapa masih kurang? Ya, atau disebut juga dengan belum final. Ya, karena belum final maka perlu dilakukan uji kebenaran. Jadi menurut Jarwanto tahun 1994 bilang hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang belum final yang harus diuji kebenarannya. Sementara Donald Ari bilang tahun 92 bahwa hipotesis adalah suatu pernyataan sementara yang diajukan untuk memecahkan suatu masalah atau menerangkan suatu gejala. Nah, perannya apa sih hipotesis itu? Perannya ya ada 4 secara garis besar. Pertama, memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian. Yang kedua, memfokuskan perhatian dalam rangka pengumpulan data. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengujian serta penyelesaian dengan fakta data. Yang keempat, membantu mengarahkan dalam identifikasi variabel-variabel yang akan diteliti atau diamati. Boleh kesini dikit ya. Oke, jenis-jenis hipotesis itu ada 4. Pertama, hipotesis deskriptif. Yang kedua, hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. Dan yang keempat, hipotesis statistik. Masih dengan hipotesis deskriptif, ya. Inilah hipotesis atau dugaan sementara di masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Jadi biasanya variabelnya satu aja. Contoh misalnya, suatu peneliti ingin meneliti masalah kandungan zat berbahaya dalam makanan. Rumusan masalahnya, apakah bakso yang dijual di pasar Sumbersari mengandung boraks? Jadi dia mau tahu variabel penelitiannya apakah bakso itu mengandung boraks apa enggak? Bakso itu mengandung boraks apa enggak? Maka apa hipotesisnya? Ya, maka bikin hipotesisnya adalah yang pertama untuk hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya berbunyi bakso di pasar Sumbersari mengandung boraks. Sementara kalau hipotesis nolnya tinggal tambahin tidak atau ya tidaklah, yang tidak aja lah. Ya, jadi hipotesis nolnya menjadi bakso di pasar Sumbersari tidak mengandung boraks. Saya ulang ya. Yang hipotesis alternatifnya bakso di pasar Sumbersari mengandung boraks. Sementara yang hipotesis nolnya yaitu bakso di pasar Sumbersari tidak mengandung boraks. Oke, ada juga namanya hipotesis komparatif ya. Nah, hipotesis ini gitu ya berisi dugaan sementara yang berisi perbandingan antara dua variabel. Misalnya yang zaman sekarang ada K-pop, kalau zaman saya dulu J-pop. K-pop belum ada dulu. Nah, kita mau lihat nih misalnya si peneliti ingin melihat ada nggak perbedaan perilaku penggemar antara K-pop dengan J-pop. Maka rumusannya gitu ya untuk yang H-nya alternatifnya itu ya apakah penggemar K-pop ya terus alternatifnya atau yang satunya
Apakah penggemar K-pop atau bukan apakah penggemar K-pop memiliki perilaku yang sama dengan perilaku penggemar J-pop, atau ya hipotesis nolnya menjadi penggemar K-pop memiliki perilaku yang berbeda dengan perilaku penggemar J-pop, atau penggemar K-pop memiliki perilaku yang tidak sama dengan perilaku penggemar J-pop. Jadi begitu ya. Jadi pokoknya hipotesis alternatif itu opposite atau berlawanan dengan hipotesis nol. Ya, tinggal tambahin tidak aja, tambahin tidak. Ya. Lalu selanjutnya hipotesis asosiatif. Nah, kalau ini juga sama nih. Jawaban sementara terus hubungan dua variabel atau lebih. Ya, cuman dia kalau ada hubungan berarti depan-depannya tadi deh ya. Kalau dia komparatif ada perbedaan apa enggak. Kalau di asosiatif, dia bukan pakai perbedaan, tapi menjadi ada hubungan atau tidak ada hubungan. Ya, yang perlu penting dikasih contoh ya misalnya ya. Ya, misalnya kita mau meneliti ISPA tuh ya identik dengan misalnya dengan perokok pasif misalnya gitu ya. Nah, kita mau bikin penelitian ya hubungan perokok pasif dengan kejadian ISPA. Maka hipotesis alternatifnya ya ada hubungan antara ya, perokok pasif dengan kejadian ISPA. Lalu hipotesis nolnya apa? Tidak ada hubungan antara perokok pasif ya dengan kejadian ISPA. Ya, jadi gitu ya. Jadi tinggal kata-katanya ada hubungan itu hipotesis alternatif atau hipotesis satu. Kalau tidak ada hubungan itu hipotesis nol. Yang perlu digarisbawahi di sini, apapun temuan hasil, ya, apapun temuan atau hasil penelitian kita selama metodologi penelitiannya terukur dan baik, benar gitu ya, maka hasilnya juga benar. Jadi jangan takut atau ragu apabila misalnya tidak sesuai dengan teori. Selama metodenya benar, terukur, gitu ya, maka hasilnya juga insya Allah benar. Ditinggal dilaporkan aja. Maka itu menjadi temuan baru malah misalnya kalau tidak sesuai dengan teori. Ya, unik. Oke, lanjut lagi. Yang keempat atau yang terakhir, soal statistik. Yang keempat itu adalah hipotesis statistik. Ya, jadi dia adalah penelitian matematis tentang populasi. Jadi dia menggunakan simbol-simbol statistik. Biasanya apa sih? Biasanya itu nilai yang dibandingkan itu adalah baik itu proporsi maupun nilai min-nya. Bunyinya seperti apa? Yang mirip dengan tadi asosiatif maupun yang komparatif, asosiatif maupun yang komparatif ya. Jadi perbedaan atau hubungan. Ya, cuman memang bedanya adalah nanti ya dinyatakan signifikan ya berdasarkan perhitungan statistik. Gitu ya, itu perbedaannya ya. Gitu. Jadi dia hampir sama ya. Apa sih yang dibandingkan nanti adalah tadi misalnya proporsi atau nilai minnya. Berdasarkan juga nanti ada nilai p-value atau nilai probabilistik. Yang nilai probabilistik itu nanti kita uji apakah nanti sesuai dengan batasan error yang kita ya. Ya kita nanti akan membuat batasan error atau alfa. Misalnya alfanya 5%. Oh berarti maksimal kesalahannya itu 5%. Batasan alfanya 1%. Oh berarti error yang diperbolehkan 1%. Ketika errornya lebih dari 1%, maka dianggap hubungan atau asosiasi atau perbedaannya misalnya gitu judulnya ya, itu tidak signifikan. Ya walaupun sebenarnya ada hubungannya, tapi pertanyaannya signifikan apa enggak? Kalau pakai statistik nanti terukur dia signifikan atau enggak berdasarkan dibandingkan nilai p-value kita ya lebih besar atau lebih kecil dari dengan nilai error yang kita tetapkan. Begitu ya. Oke. Selanjutnya saya akan bicara tentang karakteristik hipotesis yang baik. Nazir bilang ada 6 ciri atau karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, harus menyatakan hubungan antar variabel kalau dia asosiatif atau komparatif. Ya, kalau nggak asosiatif komparatif, ya nggak ada, dia nggak menyatakan hubungan, gitu ya. Tadi kayak yang di deskriptif tadi ya itu. Ya. Yang kedua sesuai fakta. Jadi harus sesuai fakta.
Ya. Yang ketiga berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat dapat diuji dengan nalar atau alat-alat statistik. Yang kelima dinyatakan sederhana dan terbatas. Fungsinya apa atau tujuannya apa? Agar menghindari kesalahpahaman pengertian yang baca. Ya, jadi usahain dia jelas. Misalnya kita ada variabel X-nya ada 3. Kalau variabel Y misalnya gitu ya. X1, X2, X3 terhadap Y. Kalau kita mau mengkajinya satu-satu, maka harus di breakdown. Kalau mau sekaligus, boleh. Tapi ada caranya. Gitu. Jadi harus di breakdown. Misalnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan jenis ISPA. Misalnya 3. Pertama, terkait ventilasi rumah. Kedua, kebiasaan merokok. Ketiga, ya dia perokok pasif atau bukan. Nah, maka kalau misalnya sederhana terbatas seperti apa misalnya? Ya, misalnya kita mau bandingin satu-satu. Merokok dengan ISPA, itu satu, bikin hipotesisnya. Terus, ventilasi dengan ISPA itu satu lagi, gitu ya. Yang ketiga, ya perokok pasif, status perokok pasif dengan si ISPA. Jadi itu tiga. Tidak digabungkan. Kecuali memang judulnya ya hubungan merokok terus ventilasi dan ISPA, dan perokok pasif harus perokok pasif dengan gen ISPA. Itu artinya 3 variabel dijadi satu. Lalu kalau misalnya faktor-faktor ini satu-satu di breakdown gitu ya. Dan yang keenam yaitu dapat menerangkan hubungan fakta-fakta dan bisa dikaitkan dengan teknik pengujian. Artinya ada teknik untuk mengujinya. Ya. Yang terakhir prosedur uji hipotesis itu ada di sebenarnya kalau detailnya ada di mata kuliah sebelumnya yaitu di biostatistik ya. Nah, prosedur saya akan jelaskan secara sederhana saja. Pertama, prosedur uji hipotesis itu yang pertama adalah penetapan hipotesis, buat dulu hipotesisnya. Yang kedua, pilih uji statistik yang sesuai. Ya, kalau proporsi, pakainya ujinya misalnya pakai uji chi-square. Membandingkan nilai min, ujinya bisa pakai nilai ya. Kalau misalnya min dengan kategori, pakainya bisa uji t-test ya, independen atau kalau lebih dari 2 kategori bisa pakai ANOVA. Ya. Lalu misalnya datanya numerik variabel kalau ukurnya misalnya variabel satu dengan variabel lainnya numerik. Nah, itu bisa melakukan kayak ujinya korelasi, uji korelasi. Ya. Pearson correlation atau bisa uji regresi. Ya. Ya. Kemudian setelah ditentuin uji statistiknya, lalu tentuin juga batas kemaknaannya. Batas kemaknaan tuh kita yakin berapa persen? 90%, 99%. Nah, ini ada kaitannya juga dengan level error. Ya. Kalau kemaknaannya 90%, confidence intervalnya itu 90%, maka errornya tentu atau alfanya itu 5%. Kalau misalnya keyakinannya itu atau tingkat kemaknaannya 99%, maka errornya atau alfanya itu 1%. Itu ya, dia selalu berkaitan. Lalu dilakukan yang tahap keempat itu lakukan penghitungan uji statistik, ya. Dan yang terakhir keputusan uji statistik. Nah, keputusan uji statistik itu berdasarkan nilai p-value, ya, nilai p-value atau nilai probabilitas error kita itu berapa. Setelah kita hitung nilainya berapa, lalu bandingkan dengan batas yang kita tetapkan tadi di nomor 3. Kalau nilai error kita di atas nilai batasnya, reference-nya, maka kalau kita lebih besar nilai p-value kita, probabilitas error kita itu lebih besar daripada batas yang telah ditetapkan, maka itu tidak signifikan atau H0 diterima. Sementara kalau misalnya nilai p-value kita itu lebih kecil daripada nilai error yang telah kita tetapkan, maka H0 ditolak. Artinya kalau H0 ditolak berarti H1 atau H alternatif diterima. Berarti ada hubungan atau perbedaan yang signifikan. Gitu ya. Jadi itu saja materi pada pertemuan kelima ini tentang hipotesis. Silakan teman-teman bila ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa
komentar di kolom chat ya, boleh komentar gitu ya. Kemudian juga boleh komentar juga nanti di portal. Saya itu cukup dari saya, kurang lebih saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa, bersyukur, ya, dan berbuat baik.